100% maksudnya itu semua power-nya dari itu. Iya, apakah mungkin kan, Pak? Power yang lebih bersih yang bisa kita Yes. karena sekarang aja tuh, di PLN itu sekitar kalau nggak salah 0,56 kilogram CO2 ekuivalen per kilowatt hour loh. Kalikan kalau kita punya 20 megawatt. Ya, karena PLN masih 90% Dari pakai ya tapi ya artinya gini. bukan salah, artinya I'm joking. Ya. Tapi source of the problem is not you. Ya. Iya. Ini harus diakui Bang. Kita nggak perlu nunggu sampai botak kepala dulu untuk membenahi ini kan gitu. Itu Sustainable. Kalau yang tadi Pak, kembali ke pertanyaan tadi, dari pengalaman Pak John sendiri, apakah renewable energy itu bisa digunakan 100% Pak untuk menunjang operasional suatu industri? Sudah. Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Sudah terjadi, Pak. Oke, boleh diceritakan. Dari coal, ya. Sekarang ini tidak ada satu bank pun di dunia ini yang mau membiayai proyek coal. Apakah itu pertambangannya, apakah itu pemakaian coal itu untuk pembangkit listrik. Jadi sudah dikucilkan. Kayak Indonesia sekarang dikucilkan di Piala Dunia. Tidak. Kembali lagi. Jadi pengusaha investasi yang menggunakan coal dan energi kotor itu tidak akan mendapatkan sumber dana. Itu sudah mulai berjalan, sudah beberapa tahun. Ya. Sehingga mau tidak mau, semua proyek harus memikirkan untuk membuat energinya sustainable dan memakai sustainable energy. Yaitu energi terbarukan dan energi efisiensi digabung. Plus new energy seperti hidrogen dan sebagainya itu. Ya, itu adalah menjadi mix dari energi masa depan. Sehingga kita bisa sustainable, kita bisa mengurangi pengotoran bumi. Mudah-mudahan bisa healing the planet dari gas rumah kaca. Oke. Pak Hatan, gimana nih Pak tanggapannya terhadap kemungkinan kesulitan pendanaan dari perbankan di masa depan untuk proyek-proyek yang tidak sustainable ini? Ya itu kan kembali seperti saya katakan tadi, regulasi. Kemudian customer orientasinya gimana. Jadi menurut saya sih tinggal gimana data centernya aja, gitu. Karena kembali data center itu nggak bisa beroperasi sendiri dalam tanda kutip ya. Dia perlu orang lain, perlu industri lain yang bisa menopangnya kan gitu kan. Kalau istilahnya kalau dari segi finansial atau financing untuk proyek yang membutuhkan ya mau nggak mau harus diikutin. Tetapi kan dalam tanda kutip ya kan kalau tadi kan Pak John bilang untuk coal kan kita kan nggak produce coal atau pada saat ini sih kita masih belum ada belum ada quote unquote insentif atau halangan menggunakan menggunakan fosil atau kan menggunakan belum ada penalti, belum ada. Ya, belum ada. Penaltinya bukan oleh negara, tetapi penaltinya oleh kompetitif. Ya, jadi tadi seperti dikatakan tadi, ya tergantung keadaan regulasi di mana data center itu berada, kemudian segmentasi, targeting atau positioning daripada data center itu seperti apa, kemudian baru secara internal data center itu visinya seperti apa. Itu aja Kak, saya kira. Karena biar bagaimanapun kan seperti tadi sudah dikatakan, kita bisnis itu selalu adaptif kan. Dia harus bisa mengikuti perubahan yang ada di lingkungannya, baik itu di industri data centernya atau di lingkungan di mana data center itu berada. Pasti itu ada. Adaptif terhadap segala perubahan itu harus dilakukan, kalau enggak bisnis itu akan mati sendirinya. Ya kan, kayak istilahnya kita kalau memang kekeh business as usual ya as matter of time dia akan nyungsep lah gitu. Itu ada istilah yang sangat terkenal di tahun 60-an.
dari seorang penulis ahli marketing namanya Theodore Levitt. Itu marketing myopia. Ya, jadi myopia artinya kita Jangka sempit. Myopia itu pendek, sempit. ya. Jadi kita taunya saya ini perusahaan kereta api. Ya, padahal harusnya transportasi, bahkan mobility, bukan. Jadi harus jadi kalau kita sempit di situ akan didisrupt sekarang tanpa ampun. Ya, pasti ada. Misalnya Kodak kan foto itu film foto. Dengan digitalisasi habislah dia. Ya. Nah, itu jadi kita harus agile istilahnya Pak ini tadi. Betul. Oke, nah sekarang nih kita menyentuh sisi lain dari sustainability ini. Jadi apakah di industri sekarang ini sudah banyak talent-talent yang bisa mensupport nih Pak agenda ESG, sustainability, clean energy, dan bagaimana sih kita bisa mendapatkan Bapak sebagai pelaku di industri sendiri mendapatkan talent-talent yang memang mindful dan skillful di bidang ini? Di data center. Di data center ya. Sekarang kan gini, industri data center itu di Indonesia pertumbuhannya eksponensial. Kemudian sumber daya manusianya tidak sama kurvanya dengan pertumbuhan industrinya. Ya. Gitu. Jadi kita nggak usah dulu ngomong masalah ini renewable energinya di data centernya saat ini sangat tarik-tarikan dalam tanda kutip. Ini bajak-bajakan. Sama keadaannya seperti industri atau startup sekitar 5 tahun yang lalu. Semua saling hijack gitu. Dan ya kalau saya sih nikmatin aja kan gitu. Tapi kan ketika kita sebagai pelaku, ketika kita itu nanti yang operate siapa kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang dalam tanda kutip saya sebagai orang Indonesia kadang-kadang juga agak miris gitu karena satu kita ini pekerja dari luar itu gampang masuk ke Indonesia gitu. Tapi kita itu nggak bisa dihindarkan. Ya. Tapi saya ingat nih ketika saya waktu itu di project di Exxon ya ketika beberapa tahun lalu ketika saya masuk ke Papua Nugini itu saya perlu waktu lama untuk bisa bekerja di sana. Saya harus masuk asosiasi engineer-nya dulu, kemudian saya harus ujian dulu. Itu Papua Nugini tahun 2008-2009. Sebegitu ketatnya mereka memastikan bahwa apa yang orang kerja di situ itu memang qualified. Tidak bisa disuplai dari negaranya sendiri dan itu qualified. Nah, kemudian di negara kita silakan nilai sendiri bagaimana. Karena saya nggak punya kompetensi itu. Tapi kembali ke masalah supply itu. Itu yang terjadi di saya ketika saya bangun di Batam. Ketika HR Global bertanya, "Tan, ini kira-kira bagaimana?" Ada dua saya bilang, you mau mahal atau you mau murah? Dalam tanda kutip, mahal tapi cepat. Artinya kita bisa membajak, tapi you bajak dari Jakarta. Karena Batam tidak ada. Costly. Terus satu lagi saya bilang, kita kerjasama dengan Politeknik Batam untuk men-training lulusannya. Tinggal kita sesuaikan construction phase-nya berapa lama dan kita akan masukkan mereka mulai dari on the job training pada saat commissioning. Nah, opsi kedua mereka terima. Atau opsi ketiga import, which is saya nggak mau dulu. Saya bilang, opsi kedua saya bilang. Karena kita punya data center academy di luar. Jadi akhirnya kita berbicara dengan orang Politeknik Batam dan gayung bersambut lah. Akhirnya kita mau dan mungkin mereka mau membuat satu departemen bahkan khusus untuk data center. Nah, jadi kalau masalah human resource gitu kita ngomong untuk data center masih perlu banyak, yang benar-benar bisa up and running ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di database saya itu kita yang lagi konstruksi ada sekitar 8 atau 9 data center Jakarta top. Kemudian ada lagi
di bawahnya itu adalah saat ini pada fase perencanaan. Oke. Fase perencanaan itu ada database saya sekitar 10 atau 15. Banyak sekali ya. Ya kan? Terus kalau kita proyeksikan tahun depan berarti yang konstruksi saat ini atau Q keempat itu sudah mulai mereka ready for service. Orangnya dari mana? Nah, sis. Kemudian kalau kita lihat di LinkedIn, oh si A udah ke si B sudah ke si C. Nah ini kan bubble. Iya. Ini kan bubble ini. Bisa Bahaya nih. Ini bahaya. Artinya kita nggak salahkan beberapa orang bisa menikmati dalam keadaan ini. Tapi kan apakah ini bisa menopang industrinya? Ya belum tentu juga. Nah itu mungkin dengan adanya Nusantara ini mungkin bisa membantu ya. Ini iklan nih. Ya berarti Iya kan? masalah SDM masih challenging dan itu perlu upaya bersama. Jadi supaya bisa balance begitu ya. Jadi jangan sampai kita harus mengimpor walaupun sebetulnya kita tidak ada masalah untuk impor asal itu kualitasnya sama dengan. Jadi kalau diimpor ya jangan gajinya 2, 3, 4 kali lipat daripada yang kita. Itu nanti tidak fair ya. Seperti di industri perminyakan yang tahun 70-an dulu itu. Oh ya. Itu sangat-sangat tidak bagus ya. Jadi harus sekarang ini sudah mulai kita challenge ya, tapi ya apa yang dilakukan Pak Atan dengan bekerja sama dengan Politeknik, itulah yang harus dilakukan. Sekarang ada kampus Merdeka, itu sebetulnya versi link and match dari Pak siapa itu dulu? Menteri Kebudayaan, Pak Menteri Pendidikan, Pak Wardiman. Pak Wardiman dulu sudah ada konsep link and match. Jadi mendidik orang, anak-anak muda supaya bisa langsung bekerja. Nah, ini sekarang digalakkan lagi oleh pemerintah sekarang. Nah ini yang harus dimanfaatkan. Sekarang ini Pak Atan mungkin Anda nggak tahu bahwa Kementerian Pendidikan ini memberi subsidi kepada Anda sebagai perusahaan yang mau menyekolahkan. Ya, itu bisa diberi subsidi untuk anak itu. Jadi Anda bayar satu-satu. Anda bayar misalnya biayanya 2 juta per bulan. Anda bayar 1 juta, pemerintah bayar 1 juta. Itu ada salah sekarang. Satu insentif ya. Ya, insentif ya. Itu bagus ya. Itu apa istilahnya? Harapan bagus ya bahwa kita akan menuju ke sana. Kita harapan itu konsisten. Sebab masalah yang terbesar di Indonesia ini adalah konsistensi. Ya. Kita sering tidak konsisten. Oke, alright. Nah, ini kalau kita sekarang kembali untuk ke masyarakat luas, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk mensupport agenda sustainability di Indonesia dan mungkin nantinya sampai karena kita punya agenda besar ya, net zero di 2060 nih, mungkin di generasi saya dan generasi anak kita, cucu kita yang akan harus memikul beban itu, apa yang bisa kita lakukan nih? Pak Hatan dulu mungkin. Apa yang bisa? Saya kira kalau masalah seperti hal ini, seperti saya dengar tadi dari Pak Jolo, tinggal mindset kita aja sih sebenarnya. Itu ngedrive semuanya. Benar. Ketika kita sudah punya mindset yang berwawasan lingkungan, maka itu akan merubah behavior kita. Sehingga ketika behavior kita berubah, maka gaya hidup kita juga berubah. Yes. Maka ketika gaya hidup kita berubah, maka semua apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Dalam hal ini kesadaran untuk berwawasan lingkungan. Saya nggak membatasi energi, ya kan? Saya ini berwawasan lingkungan dari hal-hal yang sederhana seperti sudah dikatakan gitu. Seperti umpamanya Mbak Sari beli RIC, ya kan? Buat rumah Mbak Sari kan bisa, ya kan? Nah, itu kan mindset juga. Kemudian pola hidup seperti yang katakan tadi, kalau nge-charge HP udah penuh ya cabut gitu kan? Ya itu gaya hidup lagi. Jadi saya pikir itu ketika dari semua teman-teman asosiasi atau teman-teman praktisi sudah mulai membawa ini masing-masing ke dalam kehidupan kesehariannya, maka otomatis anak-anak kita juga mulai aware. Betul. Oke. Nah, ketika anak-anak kita mulai aware, mulai ditularkanlah di
grupnya peer grupnya mah. Itulah kira-kira Efek jadi domino ya. efek domino yang saya pikir nggak usah terlampau dikira itu mesti hal-hal yang sophisticated. Enggak, mulai hal-hal yang sederhana ya seperti yang sudah kita bicarakan tadi itu yang bisa merubah atau men-trigger kesadaran kita yang lebih ramah terhadap lingkungan. Oke, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan sendiri ya. Ya Pak lingkungan Ega. terdekat. Oke, mantap sekali. Silahkan Pak John untuk pesan untuk masyarakat luas nih. Ini terakhir, pesan terakhir. Nanti kita ada concluding remarks habis ini. Oh, oke. Tadi apa pertanyaannya? Gimana cara masyarakat bisa berkontribusi ke agenda sustainability ini, Pak? Itu harus melalui pendidikan dan melalui contoh dari kita semua. Generasi yang sudah mampu untuk bisa mengembangkan pola hidup hijau atau green itu mempunyai kewajiban untuk bisa menularkan ke generasi berikutnya. Ya, tidak untuk dirinya sendiri. Nah, dimulainya dari situ. Ya, itu banyak sekali faktor yang harus harus diperhitungkan. Ya, apakah pemerintah, organisasi-organisasi, perusahaan, orang tua, itu semuanya sudah harus bersinergi, boleh dikatakan itu, untuk menuju ke sana. Seperti kata Pak Hatan tadi, kalau kita sudah mampu melakukan itu ya kita bisa sustainable. Okay. Kalau kita hanya untuk diri kita sendiri ya tidak mungkin. Tetapi otomatis ya, karena kita menyadari yang paling besar kesadaran yang kita ini adalah kita hidup dalam satu planet. Okay. Ya, itu bahwa kita mulai menyadari bahwa kita ini we are at the same boat. Iya. tidak bisa satu planet dan satu-satunya planet yang bisa ditempati ya Pak ya. Tapi itu masih relatif. Okay. Ya perjalanan ke ruang angkasa bisa menemukan. Tapi kan belum ada nih Pak ya. Sementara ini kita stuck di sini ya. Coming soon, Bu. Coming soon. Oke, baik, terima kasih. Nah, nih sekarang nih baru nih saya mohon concluding remarks-nya dari awal nih, gimana kita bisa mengadopsi renewable energy di data center, gimana kita bisa lebih mindful terhadap lingkungan kita secara keseluruhan, bagaimana apa pesan-pesan untuk para operator, para konsultan, para kontraktor data center nih agar bisa sama-sama mau mulai mengusung program sustainability ini, Pak. Silakan. Kalau dari tadi yang stakeholder siapa aja yang itu bisa kita, sebenarnya ujung-ujungnya kan bisnisnya, dan itu tinggal masalah waktu aja dalam tanda kutip bahwa customer itu akan memerlukan hal ini gitu. Itu satu, dan kemudian tinggal tunggu masalah waktu aja, pemerintah akan melakukan hal-hal yang lebih mengutamakan energi yang terbarukan. Okay. Seperti kita udah bisa berkaca di beberapa negara hal itu sudah dilakukan. Jadi tinggal masalah waktu aja. Seperti saya katakan tadi, apakah kita mau mengantisipasi dari sekarang atau kita hanya bersifat reaktif. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Kalau kita bersifat reaktif ya kita nunggu, kita lakukan apa yang seperti sekarang gitu, tinggal nunggu aja. Tapi itu seperti yang kita katakan tadi, dia nggak akan dia tidak agile kan. Nah, kalau lebih baik kita sudah mulai memikirkan dari sekarang bagaimana hal-hal yang bisa kita lakukan untuk industri data center. Maka diskusi-diskusi lanjutan mungkin perlu dilakukan juga dengan pemerintah, dengan bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan industri data center supaya ini bisa men-trigger gitu, baik itu melalui insentif, apapun namanya, yang bisa menumbuhkan bahwa ya kita harus segera memikirkan ini, ya kita harus menaruh ini dalam desain kita, ya kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa menuju perubahan sumber energi kita. Perlahan-lahan, nggak mesti seperti kita drastis, itu nggak mungkin, tapi baby step itu harus segera dilakukan, karena kalau tidak, ya kita akan siap-siap ketinggalan dari yang lainnya. Karena teknologi sekarang di luar itu ada. Cuma tinggal masalah apakah ini affordable atau enggak.
Tetapi seperti kita katakan tadi bahwa semakin banyak digunakan di industri atau di dunia itu, harga akan semakin turun. Seperti kata-kata di solar PV itu dulu mungkin mahal, sekarang udah mulai turun. Sama dengan hidrogen juga. Hidrogen akan diperkirakan turun juga di 2030. Ya kan? Nah, ketika 2030 ini sekitar berapa tahun dari sekarang? 7 tahun toh. Nah, ketika hidrogen udah turun dan kita tidak mau masukkan ini dalam desain kita akan terlambat daripada untuk menggunakannya. Sedangkan untuk menggunakan itu operation expense kita jauh lebih murah daripada harga listrik seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah kita mulai lakukan di dalam financial model kita. Ya, artinya kita sudah melakukan perhitungan untuk benefit cost ratio-nya bagaimana. Tapi seperti saya katakan tadi, mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi arah ke sana sudah ada. Alokasi untuk desain kita sudah mengarah ke situ, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sekali Pak Hatan. Nah, ini Pak John, mungkin selain ke pemain data center yang perlu mengadopsi renewable energy dan program sustainability, mungkin bisa juga menyampaikan pesan-pesan untuk pemerintah atau mungkin Bapak Ibu di parlemen kita nih, apa Pak? Silahkan Pak. Ya, itu sebetulnya boleh dikatakan kok seperti klise ya, tapi memang itu, tapi betul bahwa pemerintah itu fungsinya memberikan rambu-rambu, memberikan aturan main. Sebetulnya kalau kita ini semuanya mempunyai kesadaran yang tinggi tentang masa depan kita, dan kita melakukan sesuatu ya yang seperti tadi just do it, tapi terkoordinasi, itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak mengharapkan dari pemerintah. Pemerintah otomatis akan menyesuaikan diri. Tapi di negara berkembang seperti kita itu pemerintah sangat dominan. Ya. Harus bisa memberikan contoh, harus bisa memberikan aturan main yang adil, dan harus ada konsistensi di dalam tindakan-tindakan atau perencanaan ke depan. Ya, tantangannya ada di situ, sehingga kalau saya boleh menghimbau, tentu saja marilah kita sama-sama mendorong agar adanya bukan regulasi, saya katakan regulasi itu SDN sebetulnya. Ada keinginan baik dan konsisten yang harus dicapai di masa depan. Di dalam perjalanan itu kita membutuhkan apa saja. Tentu saja pada suatu ketika kita butuh regulasi. Tapi regulasi itu tidak ditaruh di depan sebetulnya. Ya. Tetapi berkembang dulu baru regulasinya ada. Tidak regulasi dulu dari vakum kemudian dijalankan itu akan doomed to fail. Karena di situ tidak didasarkan pada kenyataan. Banyak regulasi kita atas dasar itu sayangnya. Sehingga kita harus mulai untuk bottom up ya regulasi, dan sekarang pemerintah zaman sekarang ini sudah mulai, misalnya Maske sendiri itu sangat berperan di dalam memberikan masukan dan bahkan drafting terhadap regulasi-regulasi yang diinginkan oleh Kementerian ESDM misalnya ya. Nah, kita juga saya tadi ini reklame dikit, saya mendirikan Energy Evaluation Indonesia Institute, itu juga untuk membantu bahwa evaluasi itu sekarang di Indonesia itu, kalau Anda mendengar evaluasi pasti ada problem, ya. Padahal evaluasi itu bukan kalau ada problem, itu sudah terlambat, ya. Nah, evaluasi harus dibuat sepanjang jalan atau program proses. Jadi sebetulnya DNA-nya evaluasi itu ada di control, principle of management. Jadi supaya apa yang kita rencanakan itu tercapai dengan benar, tidak terlalu deviate. Ya. Nah itu yang penting. Jadi kita harus melakukan evaluasi dari setiap tindakan atau kebijakan atau regulasi atau program, itu harus kita evaluasi from time to time. Juga mengenai roadmap. Roadmap itu sebetulnya adalah sebuah skenario yang harus kita ikuti, kita kawal, dan kita intervensi kalau itu melenceng. Ya. Nah sekarang roadmap itu kebanyakan akademik, ya.
sehingga itu tidak mencerminkan skenario yang benar, sehingga kita tidak bisa mengikuti. Bila biasanya lalu hilang aja itu roadmap itu, ganti lagi roadmap, ganti menteri, ganti roadmap ya dan sebagainya. Mudah-mudahan saya salah, tetapi itu kenyataan yang saat ini masih terjadi. Jadi pesan saya, mari kita bersama-sama, masyarakat bersama pemerintah harus mengembangkan kesadaran bahwa kita harus berbuat sesuatu kalau kita mau sustainable. Ya, dan kesadaran itulah yang menjadi titik tolak dari segala tindakan kita ke depan. Oke. Ya. Baik. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Izinkan saya membuat sedikit kesimpulan juga. Jadi dari sekian banyak yang kita obrolin tadi nih, bisa kita simpulkan bahwa transisi menuju penggunaan renewable energy ini masih dalam tahap pengembangan ya, dan masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar kita bisa mencapai transisi energi menuju agenda net zero Indonesia di 2060. Kita juga sudah mendengar tadi bahwa investasi di renewable energy itu sebetulnya terus meningkat, dan hasil positifnya perlu menjadi contoh yang selanjutnya bisa secara masif diimplementasikan di industri data center di tanah air. Biaya energi terbarukan atau renewable energy juga ternyata terus mengalami kecenderungan untuk semakin murah, sehingga adopsinya kita harapkan akan meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini juga sudah lebih banyak ditemukan contoh-contoh data center global yang sudah mengadopsi renewable energy sources seperti dari solar, angin, air, hidrogen untuk operasional mereka. Dapat kita simpulkan juga bahwa hubungan erat antara adopsi renewable energy di industri data center sebagai unsur krusial di perkembangan green data center menjadi hal yang kritis untuk mencapai masa depan masyarakat digital yang berkelanjutan. Bersama-sama dengan semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan renewable energy dan green data center, kita harap kita bisa mengurangi carbon footprint, memelihara sumber daya alam kita, serta menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi masa depan Indonesia. Nah, sebelum kita tutup di podcast kita hari ini, kita tuh punya salam khusus ya, Pak John dan Pak Hatan. Mungkin bisa menghadap ke kamera yang tengah dengan tangan kanan. Saya akan hitung 1, 2, 3, kemudian kita bersama-sama mengucapkan salam unity ya Bapak-Bapak ya. Oke, silahkan 1, 2, 3. Salam unity. Terima kasih sekali lagi Pak John dan Pak Hatan. Untuk pemirsa semua, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kita berjumpa lagi di episode podcast yang selanjutnya. Terima kasih.